tentang hakikat dan konsekuensi dari rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadatain. Kepada Al-Ustaz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihi al-Qur'an, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihi al-kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para narasumber yang saya muliakan, sebagaimana tema yang disampaikan, bahwa kita coba melihat lebih dekat hakikat serta konsekuensi daripada dua kalimat syahadat atau syahadatain. Terjemahnya adalah dua kalimat syahadat. Maka kita bisa bagi secara sederhana ada dua. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid, persaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka pada saat itu kita bersaksi sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini ternyata hanya awalnya saja bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, ketika sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka tidak ada yang layak untuk disembah kecuali Allah. Lebih jauh daripada itu, tidak ada tempat meminta kecuali hanya kepada Allah. Dan bahkan tidak ada apapun yang layak di dunia ini sampai di akhirat kelak yang berhak layak untuk kita jadikan sesuatu yang paling agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya begini, ketika kita ngaji tauhid, bahwa dalam hati kita sudah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita. Sekali lagi, itu adalah dasarnya. Tapi pada kenyataan hidup kita, mohon maaf, ketika kita seandainya kehabisan uang, atau tidak usah lebih kecil daripada itu, di rumah kehabisan atau naik motor mobil kehabisan bahan bakarnya, maka ternyata untuk meminta pertama kali sesuai dengan konsekuensi pengakuan kita kepada Allah tadi, maka kita meminta, ya Allah, saya kehabisan bahan bakar, saya minta kepada secara keyakinan harus seperti itu. Dan sekali lagi, tidak ada yang bisa menentukan di dunia ini baik hal yang buruk ataupun yang baik kecuali atas kehendak Allah. Ketika kita diminta untuk menjadikan seorang anak yang soleh dan soleh, tidak mungkin orang tua itu bisa menjadikan anaknya soleh dan soleh, karena yang bisa menjadikan seorang anak itu soleh ataupun soleh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah hakikat sesungguhnya bentuk pengakuan kita atau syahadat pertama yang disebut dengan syahadat tauhid itu. Istri, ketika kita memiliki istri, agar menjadikan istri ini solehah,
istri yang berbakti ke suami, ataupun begitu pula kepada anak-anak yang menggenggam hati istri, menggenggam hati anak, yang membolak-balikan Allah, hanya Allah yang mendatangkan rezeki kita hari ini, benar-benar sepenuhnya hanya Allah, bukan hasil kerja kita. Secara teori, ketika kita bekerja lalu sudah ada hitungan gaji yang diterima, dan seperti itu nanti yang akan kita terima setiap waktu atau setiap bulannya. Sekali lagi, Allah telah menetapkan semuanya, bahwa rezeki yang datang kepada kita, berapapun jumlahnya, mutlak sepenuhnya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syahadat tauhid harus benar-benar mendasar di hati kita. Di dunia ini tidak ada yang mendatangkan kebaikan, bahkan tidak ada yang mendatangkan keburukan, kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kemudian muncul kalimat insyaallah, kalimat la haula wala quwwata illa billah? Ini adalah perwujudan daripada keyakinan kita atau persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, atau kita sebenar-benarnya bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita. Selama ini mungkin banyak di antara kita yang tidak punya cita-cita bisa jadi tinggal di sini. Bahkan kita mungkin dulu tidak pernah membayangkan, yang mohon maaf, ada dari luar Kalimantan, bahkan bisa dari tempat yang lebih jauh. Hari ini Allah letakkan kita di Bontang, di tempat ini, bahkan kita hadir saat ini. Ini bagian daripada bentuk kekuasaan Allah, dan itu sepenuhnya harus diyakini di hati. Tidak ada yang terjadi di muka bumi kecuali berdasarkan kehendak dan ketentuan Allah. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid. Bahkan lanjutan tadi, tidak ada yang bisa membuat sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali atas izin dan kehendak Allah. Lalu kenapa kita ketika sakit harus datang ke dokter? Kenapa harus berobat? Kenapa harus melakukan beberapa usaha? Pada hakikatnya usaha, doa bahkan tidak akan mendahului takdir yang telah Allah tetapkan. Dan sekali lagi, inilah bagian daripada bentuk yakinnya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku Tuhan kita. Yang kedua disebut dengan syahadatul Rasul. Yang pertama disebut dengan syahadat tauhid, pengakuan terhadap Allah. Yang kedua disebut dengan syahadat Rasul, pengakuan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa beliau benar utusan Allah, beliau yang kemudian membawa syariat. Setelah hati meyakini sepenuhnya bahwa Allah yang menentukan segala-galanya, Allah yang menetapkan sepenuhnya untuk kita, lalu secara syariatnya apa yang dibawa oleh baginda Nabi yang kemudian menjadi tuntunan kita. Hakikatnya atau konsekuensinya ketika mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan kalau kita mengucapkan kalimat syahadat itu menggunakan kata-kata wa, huruf wa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita tahu secara terjemah artinya dan, maknanya adalah sebagaimana kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu, maka seperti itu pula kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Dan kita sudah meyakini beliau adalah Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi selain Nabi Muhammad. Mungkin kita pernah
mendengar, bahkan mungkin sering mendapatkan informasi kejadian Isra Mi'raj. Dalam satu riwayat itu, ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW didampingi oleh malaikat Jibril. Ketika sampai pada batasan tertentu yang disebut dengan raf-raf, itu kan tiba-tiba malaikat Jibril menghentikan langkah beliau. Lalu kemudian apa? Malaikat Jibril berucap, "Lau danautu bulatan lah taraktu." Wahai Muhammad, aku mendampingi engkau hanya sampai batasan ini. Seandainya aku melangkah satu langkah saja, lah taraktu, niscaya aku akan terbakar. Lalu kemudian Rasulullah berjalan sendiri, melanjutkan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berharganya di dunia ini, dengan keyakinan yang sudah kita miliki terhadap Allah, tidak akan benar-benar bisa sampai kepada Allah kecuali melalui jalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menariknya, kan Rasulullah itu pada saat Mi'raj ya namanya, itu kan malaikat Jibril. Bayangkan sekelas malaikat Jibril, malaikat yang paling agung di antara malaikat lain, itu tidak Allah izinkan melewati batasan itu. Lalu ternyata ada satu benda dunia yang Allah izinkan melewati batasan itu. Apa bendanya? Yaitu sendal atau terompah Nabi. Kan Nabi pada saat Mi'raj itu memakai sendal. Sendal itu buatan manusia, benda dunia, tapi Allah izinkan melewati batasan itu. Kenapa demikian? Apakah sendal ini lebih mulia dari malaikat Jibril? Tidak. Jawabannya karena sendal itu melekat dengan badan Nabi, menempel di kaki Nabi, lalu Allah perkenankan melewati batasan tersebut. Sekali lagi, kita tidak akan pernah benar-benar sampai kepada Allah, tidak akan benar-benar bisa menyembah Allah dengan sesungguhnya, kecuali harus melalui jalan yang telah diajarkan atau disyariatkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncullah riwayat-riwayat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli, khudhu anni manasikakum," dan beberapa petunjuk Nabi lainnya. Dan ini yang kedua disebut dengan syahadatul Rasul, persaksian kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diutusnya beliau dari bangsa yang sama dengan kita, bangsa manusia, agar kita mengerti untuk menyembah Allah dengan cara apa, dengan seperti apa selayaknya kita beribadah menyembah Allah melalui baginda Rasulullah SAW yang disebut dengan syariat. Bahkan karena Rasulullah itu diciptakan atau diutus dari bangsa yang sama dengan kita, yaitu bangsa manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulullah berinteraksi, Rasulullah makan dan minum, Rasulullah berjalan di pasar, Rasulullah bertetangga, Rasulullah hidup berdampingan dengan sahabat-sahabat manusia lainnya. Dan hari ini kita diminta dalam proses penyembahan Allah melalui cara yang telah diajarkan baginda Rasulullah. Dan ini sekali lagi bagian daripada bentuk persaksian kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan. Sederhananya seperti itu. Saya simpulkan bahwa pertama, yakinilah ketika kita telah berucap asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah, tidak ada tempat meminta kecuali kepada Allah, tidak ada yang perlu ditakuti di dunia ini kecuali hanya Allah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan bahkan keburukan sekalipun kecuali berdasarkan kehendak dan ketentuan Allah serta izin Allah. Kita tidak akan pernah benar-benar sampai kecuali kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan
urusan Allah, maka kita berbuat, berlaku dalam kehidupan ini sebagaimana yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi. Kita tidak akan pernah benar-benar sampai kepada Allah kecuali melalui jalan baginda Rasulullah SAW. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan insyaallah sebagaimana pemateri awal, seandainya ada kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian kami, mudah-mudahan ada guru-guru kita yang lain atau para pemateri yang lain nanti yang bisa meluruskan serta menambahkan agar sebagaimana niat awal kita, paksol yang kita laksanakan kali ini benar-benar ini mendatangkan kebaikan, memperbaiki keimanan kita yang mungkin kurang atau menambah semangat kita dalam melaksanakan ibadah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudahi. Wallahu a'lam billaahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.